Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada pertemuan kali ini. Semoga kalian semua tetap sehat dan bisa menyimak pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan baik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang buku fiksi. Materinya yaitu menganalisis pesan dari satu buku fiksi. Tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah siswa dapat mengetahui pesan atau amanat yang disampaikan penulis baik secara tersurat ataupun tersirat di dalam cerita. Nah, apa itu buku fiksi? Buku fiksi merupakan buku yang menyajikan kejadian atau peristiwa tentang kehidupan berdasarkan hasil rekayasa imajinasi pengarang. Jenis buku fiksi itu ada cerpen, ada komik, ada novel, dan masih banyak lagi. Ciri-ciri dari buku fiksi. Buku fiksi ditulis menggunakan bahasa rekaan. Yang kedua, buku fiksi banyak menggunakan kata yang bersifat konotatif. Yang ketiga, isi buku berupa cerita yang di dalamnya mencakup alur, tema, tokoh, setting, sudut pandang, dan masih banyak lagi. Unsur-unsur buku fiksi. Unsur yang pertama yaitu ada tema. Tema adalah pokok pikiran, ide, atau gagasan tertentu yang akan melatar belakangi dan mendorong seseorang menuliskan karangannya. Yang kedua yaitu ada alur atau plot. Alur atau plot merupakan jalinan peristiwa yang membangun cerita yang terdiri dari pengenalan, konflik, klimaks, dan anti klimaks. Alur terdiri dari alur maju ataupun alur mundur dan alur campuran. Alur maju adalah alur yang sesuai dengan urutan, sedangkan alur mundur adalah alur yang tidak sesuai dengan urutan. Dan alur maju mundur atau biasa dikenal dengan alur campuran merupakan perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Unsur buku fiksi yang ketiga yaitu ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam cerita. Seorang pengarang memiliki kebebasan di dalam memposisikan dirinya di dalam cerita. Nah, pengarang bisa menggunakan kata ganti saya atau aku sebagai tokoh utama dan tokoh yang berada di luar kata ganti dia atau dia. Yang keempat itu ada latar. Latar merupakan keterangan yang menunjukkan tempat, waktu, dan suasana yang digunakan di dalam cerita. Yang kelima ada tokoh. Tokoh merupakan pelaku di dalam cerita. Tokoh dapat dibagi menjadi tiga, yaitu tokoh antagonis, tokoh protagonis, dan tokoh tritagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang jahat, sedangkan tokoh protagonis adalah tokoh yang baik, dan tokoh tritagonis adalah tokoh campuran. Yang keenam ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara pengarang dalam menyampaikan sebuah cerita, khususnya terkait dalam penggunaan bahasa. Apakah banyak yang menggunakan bahasa yang bersifat konotasi atau bahasa denotasi? Yang terakhir yang kita fokuskan dalam pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah tentang amanat atau pesan. Amanat atau pesan merupakan pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Nah, amanat memiliki kaitan erat dengan konflik. Oleh karena itu, amanat dapat disampaikan secara tersirat ataupun secara tersurat. Sebelumnya, Ibu akan menampilkan contoh dari buku fiksi yaitu cerpen. Nah, kalian bisa melihat ya, yang Ibu tampilkan adalah tentang cerita rakyat yaitu Malin Kundang. Kalian pasti sudah pernah membacanya, bukan? Nah, dari cerita rakyat ini, pesan ataupun amanat yang dapat kita ambil adalah cerita rakyat Malin Kundang juga mengajarkan kepada kita agar senantiasa mengingat orang tua yang telah membesarkan kita. Tidak hanya itu, kita juga harus berbakti kepada orang tua karena berkat doa dan dukungan dari orang tua kita bisa meraih kesuksesan. Dan teman-teman, jangan sekali-kali kalian membangkang kepada orang tua kalian. Nah, bagaimana sih cara menentukan pesan ataupun amanat di dalam cerita?
pesan atau amanat dapat disampaikan penulis secara langsung, yaitu tertulis, ataupun secara tidak langsung, yaitu tidak tertulis ataupun tersirat. Oleh karena itu, kita harus membaca cerita dari awal sampai akhir. Setelah itu, kemudian kita bisa memahami maksud yang baik dari cerita tersirat ataupun tersurat melalui dialog, karakter, dan jalan cerita. Setelah itu, kalian baru bisa menentukan amanat yang disampaikan oleh penulis. Nah, itu tadi materi pembelajaran pada pertemuan kita. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian latihan yang bisa kalian gunakan untuk mengukur pengetahuan kalian. Nah, latihannya kalian bisa dibaca pada yang telah Ibu sampaikan, yaitu tentang buku fiksi ini. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian buku fiksi. Yang kedua, sebutkan minimal 4 unsur intrinsik yang kamu ketahui. Yang ketiga, yaitu dari 4 unsur intrinsik yang telah kamu sebutkan, jelaskan unsur tersebut. Dan yang terakhir adalah sebutkan dan jelaskan apa itu amanat tersirat dan juga amanat tersurat. Itu tadi materi kita pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu harap kalian membaca satu saja buku fiksi untuk menunjang wawasan siswa dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Semoga kita dapat bertemu pada pembelajaran selanjutnya dengan keadaan yang sehat dan juga dengan keadaan hati yang baik. Sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.